kawasan kota pesisir, ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Susuri jejak sejarah Islam di kota yang dulu bernama Ujung Pandang. Dan perjalanan pun dimulai dari sini. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia, dan mereka pernah menginjakkan kakinya di pelabuhan Pautere ini. Salah satu rajanya itu Sultan Hasanuddin pernah mengerahkan 200 armada pinisi dari pelabuhan ini. Terletak di bagian utara kota Makassar, inilah pelabuhan rakyat yang memiliki peranan penting sejak abad ke-14. Jadi tempat transit pedagang antar benua, pelabuhan ini telah sibuk sejak dulu. Meski tak semegah dulu, aktivitas bongkar pasang barang masih dilakukan hingga kini. Di sini pula nelayan-nelayan lokal singgah berlabuh. Jejeran kapal pinisi tertambat gagah di dermaga. Kapal tradisional Bugis ini membawa pria-pria tangguh dari daratan Sulawesi sebagai pelaut ulung, pengembara samudera yang tak kenal takut. Tak hanya istimewa dengan pinisi, Pautere menjadi spesial karena jadi pintu masuk agama Islam ke daratan Makassar. Dari sinilah Islam disebar ke seluruh penjuru kota melalui perdagangan. Ya, seperti pelabuhan-pelabuhan di tempat lain, pelabuhan Pautere pun memiliki tempat pelelangan ikan. Dan di sini para pelancong bisa langsung memilih ikan hasil tangkapan nelayan. Meskipun keadaannya tidak lebih bersih dibandingkan supermarket, tapi tentunya harga yang didapatkan bisa jauh lebih miring dan ikannya akan jauh lebih segar. Perjalanan belum berakhir. Benteng pertahanan kerajaan Islam jadi saksi bisu perjuangan melawan penjajah. Fort Rotterdam. Dibangun Raja Goa ke-9, benteng ini awalnya bernama Ujung Pandang. Diambil alih Belanda lewat perjanjian Bungaya di masa Sultan Hasanuddin, benteng ini lantas beralih nama jadi Fort Rotterdam. Dan jadi tempat dikumpulkannya rempah-rempah. Pak, terus benteng Fort Rotterdam ini juga katanya kalau misalnya dilihat dari atas kayak penyu ya Pak ya? Oh iya. Itu gimana tuh Pak? Bisa Jadi, dibangun seperti penyu? sebenarnya ada 4 namanya benteng ini ya. Jadi yang pertama itu benteng Ujung Pandang, kemudian benteng Panyua, terus Fort Rotterdam, dan ada juga menyebutnya Kota Tuaya. Lalu nama keduanya benteng Panyua. Kenapa dinamakan? Karena modelnya ini seperti penyu. Nah, di mana penyu ini menjadi simbol cita-cita raja yang ingin menguasai darat dan laut seperti penyu. Menjelajahi Fort Rotterdam bak kembali ke masa dulu. Ilmu dan sejarah pun didapat pengunjung. Belajar karena kami guru, jadi belajar sejarah. Lalu ya walaupun masih banyak yang mungkin belum banyak ya koleksi benda-benda bersejarahnya, tapi ya lumayan lah gitu untuk nambah pengetahuan lagi aja. Sempat jadi tempat di penjaranya Pangeran Diponegoro, benteng ini memang penuh nilai historis. Namun kini benteng yang lebih populer dengan nama Fort Rotterdam telah alami pergeseran fungsi. Tak lagi jadi benteng pertahanan tentu. Fort Rotterdam kini lebih populer sebagai tempat nongkrong anak-anak muda ataupun para pelancong yang ingin nikmati pemandangan laut dari atas benteng. Dan tentunya bisa jadi tujuan wisata ngabuburit di bulan suci Ramadan. Anissa Fikasari, Januar Yuda melaporkan untuk NET.